Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan transfer pricing. Jadi langsung ke soal. Di sini ada Ike Company, dia punya dua divisi utama, divisi microchip sama divisi perakitan. Nah, masing-masing divisi ini dia punya kewenangan untuk memaksimalkan pendapatan atau labanya. Di sini ada informasi kalau mereka sudah full capacity yaitu di 20.000 25.000 unit. Nah, informasinya tambahan, mereka punya dua komponen biaya, manufaktur dan non-manufaktur. Manufakturnya itu ada variable dan ada fixed fixed cost, gitu. Nah, non-manufakturnya itu ada biaya pemasaran dan biaya pengiriman kalau misalkan dia melakukan transfer pricing. Kemudian ada tambahan, jadi di sini harus dibedakan mana divisi penjual, mana divisi pembeli. Penjual itu berarti menjual produknya ke divisi lain, divisi pembeli membeli produknya ke divisi lain gitu ya. Nah, kalau di sini kan divisi DM ini dia divisi penjual yang sebenarnya dia saat ini ngejual produknya itu ke ekspor atau keluar gitu. Tapi dia juga ada chance untuk menjual produknya itu ke divisinya. Nah, kalau kita lihat DP sebagai divisi perakitan. Nah, ini komponennya ya, full kapasitas, variable cost, fixed cost, non manufaktur. Nah, kalau dari sisi pembeli, divisi pembeli mereka punya mm, maksudnya mereka juga nggak berpatok beli di divisi DM. Mereka juga kalau beli di luar mereka harganya 103.000 per unit, ditambah biaya pengiriman 8.000 per unit. Nah, divisi perakitan ini pengen beli ke divisi microchips ini kalau bisa dengan harga lebih murah, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, jika DP membeli chips dari DM, berapa harga transfer minimum per unit yang dapat ditawarkan oleh DM kepada DP? Nah, kalau kita lihat um, transfer minimum itu kan rumusnya adalah variable cost ditambah opportunity cost. Karena dia full capacity itu dia nggak punya produk yang nganggur, dia nggak punya barang yang nganggur. Jadi 25.000 ini biasanya dia dijual keluar, tapi sekarang dia mau dijual ke internal. Nah, kita harus menghitung transfer minimum itu dalam bentuk variable cost ditambah opportunity cost. Variable cost itu 65.000. Nah, opportunity cost-nya ini dilihat dari kontribusi margin. Oke. Kontribusi margin. Kontribusi margin ini sebenarnya basicnya adalah sales dikurang variable cost. Kita tahu salesnya ini, jadi kalau misalkan dia ngejual keluar, berapa sih laba kalau dijual keluar? Kan 25.000 ini harusnya dijual keluar, tapi dia dijual ke dalam. Otomatis potensi laba kita akan hilang karena kita akan ngejual ke internal. Sehingga nanti salesnya itu 103.000, terus variable cost-nya 65.000. Nah, di sini ada ditambah biaya pengiriman. Jadi misalkan kita melakukan pengiriman 4.000 gitu ya. Melakukan pengiriman, melakukan transfer pricing, maka biaya ini em, sifatnya relevan. Biaya ini sifatnya relevan yang pasti akan terjadi. Nah, sehingga nanti oh ya, ini termasuk biaya pemasaran 9.000. Ya, di sini biaya pemasaran termasuk relevan cost, jadi dia akan sebentar. Ada yang kurang nggak? Opportunity cost-nya ini, oh sebentar, pengiriman ini nggak masuk dulu.
4.000 ini, oke. Nah, jadi komponennya ada sales, terus ada variable cost, terus ada pemasaran. Pemasaran ini berlaku untuk ekspor. Jadi kalau ini masuknya adalah relevan cost. Relevan cost itu keput apa ya, biaya yang kalau misalkan apapun biaya yang keputusannya itu bisa um, jadi dengan ada biayanya ini dia mempengaruhi keputusan. Jadi misalkan relevan cost beda dengan kayak misalkan biaya fixed cost ya. Kalau fixed cost itu dia yang 11.000 ini mau ada jual jual ke internal maupun jual ke eksternal itu nggak ngaruh. Tapi biaya pemasaran ini dia akan ngaruh. Dia ini bisa bisa dihindari available biayanya kalau memang dia tidak diekspor. Makanya kalau sifatnya available dia pasti relevan cost. Ya, jadi biaya ini akan terjadi akan mempengaruhi keputusan gitu. Muncul munculnya biaya ini juga akan mempengaruhi keputusan. Sehingga nanti kalau kita lihat kontribusi marginnya itu $29. Nah, tapi jangan lupa ini kan 94.000 94.000 ada variable cost tambah operating cost. Tapi kita ada tambahan biaya kalau kita ngirim produk kita ke divisi perakitan. Jadi harus ada tambahan biaya itu pengiriman 4.000. Maka total minimum price 98.000. Oke, sekarang maksimum. Maksimum itu sebenarnya dari sisi pembeli. Jadi dia biasanya beli di luar itu 100. Jadi kan si divisi pembeli ini dia atau divisi perakitan ini dia punya dua opsi. Mau beli di luar apa mau beli dari divisi yang jual microchips. Ngejual produk apa item-item yang dari microchips. Nah, kalau dia beli di luar itu dia kena 103.000 per unit ditambah dengan biaya pengiriman atau 111.000. Berarti kan 111.000 itu adalah minimum ya. Karena divisi pembeli nggak mungkin ngebeli produk dari divisi microchips ini lebih dari 111.000. Kalau dia beli dari microchips lebih dari 111.000, maka mending beli di luar gitu dibandingkan beli ke internal. Makanya ini sebagai maksimum yang bisa disepakati. Jadi nomor dua menjawab untuk transfer maksimum. Jika DP meminta harga beli chip seharga 95.000, apakah DM bisa menerimanya? Nah kan tadi harga minimumnya, price minimumnya itu ada di um, 98.000, maksimumnya itu ada di mm, maksimumnya itu ada di 111.000. Ya, kalau masih di antara minimum dan batas maksimum, maka dia masih bisa diterima. Terus yang keempat, asumsikan bahwa DM saat ini hanya mengekspor 80%. Jadi dia mengekspor 80%, 20%-nya sehingga punya kapasitas lebih besar, lebih sebesar 20% dari total 25.000 unit. Oke. Hmm, jadi kalau dia kan nge-ekspor, hmm, hmm, hmm,
Oke, katakanlah dia em, di sini kebijakan perusahaannya ekspor 80%, jadi dia kapasitas 25.000, 80%-nya diekspor. Artinya 20.000 unit itu diekspor. Nah, dia masih ada sisa 5.000 unit yang bisa dia kirim em, ke mana? Ke internal. Nah, kalau dia masih ada kapasitas yang nganggur yang nggak dipakai 20%, ya ini tidak akan terjadi opportunity cost. Sehingga biasanya minimum transfer pricing itu sebesar variable cost. Plus nanti ada tadi ditambah dengan em, 4.000 biaya transfer, eh, biaya kirim ke, kalau misalkan kita ngirim ke internal. Berapa harga Oke. Yang B, em, manajemen ingin meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan meningkat. Direktur operasional mengatakan bahwa seharusnya DM menjual semua produknya ke DP sehingga terjadi penghematan biaya. Hmm, Satu, apakah Anda setuju dengan pernyataan direktur operasional tersebut? Apakah setuju? Saya mengatakan bahwa seharusnya DM menjual semua produknya ke DP sehingga terjadi pengambilan. Kalau kita lihat dari soal yang atas tadi, di nomor satu itu, bahwa atau nomor tiga, bahwa semua em, kalau dia ngirim semua, asal harga transfer pricingnya masih di atas, masih di antara range, harusnya tidak ada masalah ya. Dan juga kita bisa ada penghematan ya, penghematan di mana kalau misalkan kita ada transaksi transaksi transfer pricing, kita bisa hemat. Yang pertama, biaya pemasaran ini nggak keluar. Yang kedua adalah biaya pengirimannya juga nggak keluar. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, jadi kalau kita bisa lihat penghematan em, itu dari yang pertama, kita biaya 9.000 itu nanti nggak keluar. Kita karena kita nggak ekspor. Terus ada 8.000 biaya pengiriman itu kita nggak keluar. Dia divisi DP ini nggak keluar biaya pengiriman karena dia beli dari internal. Nah, kita kurangi dengan nanti cost ya. Costnya itu biaya internal, biaya pengiriman. Jadi secara keseluruhan kita ada potensi keuntungan gitu. Jadi ini setuju untuk dilakukan pengiriman semua. Apakah keputusan tersebut menguntungkan masing-masing divisi? Berikan penjelasannya. Hmm, Tanpa, oke. S- em, Kalau dari harga transfer pricing, kalau misalkan dia masih tadi ya, dari sisi penghematan kita masih bisa hemat 13.000. Nah, dan juga kita juga bisa melihat kalau misalkan perusahaan dengan adanya transfer pricing ini kondisinya ini masih masih em, masih aman dengan catatan bahwa harga transfer pricingnya ini bisa apa namanya, masih berada dalam batas minimum dan maksimum. Kalau keuntungan dia bisa bisa keuntungan nih, ada kondisi keuntungan 13.000. Jika negosiasi dilakukan antar divisi, seberapa sebaiknya kisaran range harga transfer yang Anda sarankan? Oke, ya ini jadinya harus adil ya nanti. Untuk dua divisi itu, harga transfer pricingnya eh, minimum tadi adalah 98.000, maksimum 113. Nomor 4, eh, yang C, ya harga range-nya. Range-nya transfer pricing itu tergantung kalau dia full capacity, range-nya itu dari 69.
Sampai 98.000 sampai 113.000. Kalau dia ada idle capacity, itu range-nya adalah 69.000, oh sorry, ya sampai dengan 113.000. Sorry, 111.000. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya.